ada RT, rukun tetangga, tapi banyak yang nggak rukun. Nggak rukunnya kenapa? Assalamualaikum Bu, gimana nih hubungannya sama tetangga? Kali ini kita mau ngomongin soal tetangga loh bareng Kak Ahilman. Ada tamu. Ibu harus hormatin tamu. Kita mah kadang-kadang suka nanya, jam berapa baliknya ya? Lama mulu di rumah Kalau kita, enggak, iya kan? ada tamu nih ya. Ada tamu. Tiba-tiba minjem duit. Tahu nggak Bu, kalau berhubungan baik sama tetangga bisa mengantarkan kita ke surga. Dia tuh ngomongin orang mulu loh tiap hari. Kata tetangganya, lo juga ngomongin orang juga itu sama-sama. Bisa aja nih Ahilman. Selengkapnya kita dengerin kajian dari Ahilman pagi ini di Menjemput Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hadir di studio. Selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan tetap berilmu yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke. Ada saya Temira Hadi, ada Ahilman hari ini di sini, kemudian ada Kang Gofar dan ada satu lagi teman kita nih, Jupri. Ya, Tema kita di pagi hari ini tetanggaku surgaku. wih mantap. Ini kan kadang-kadang ngomongin tetangga tuh apa ya? Tar manis gitu kan, tar baik. Tar ada aja gitu, apa namanya friksi-friksi sedikit, tar saling ngomong, itu mah gitu, sini mah gini gitu ya, saling rumpi gitu. Nah ini problemnya kayak teman kita nih, katanya mau cerita soal tetangganya. Mana nih Jupri ini, ya kan? Tadi mau ngomongin soal tetangga, dia ada masalah sama tetangganya nih. Oh gitu, mana dia? Jupri! Nah, senyum-senyum nih. Kita samaan ya? Samaan ini. Oren semua. Samaan, oren semua. Pri ongkir hari ini. Kenapa sama tetangga, Pri? Iya kan tetangga itu kan ada RT, rukun tetangga, tapi banyak yang nggak rukun. Nggak rukunnya kenapa? Gosip kan. Merojak yuk, kita ngomongin dia tuh. Oh, matanya harus gitu ya? Ngeliat rumah gitu. Itu kode tuh biasanya. Oke, jadi Jupri mau cerita nih, Bu. Kita dengerin Jupri dulu ya. Ya. Oke, boleh minta tepuk tangan nih, Bu, Ibu. Ini dia Jupri. Silakan. Assalamualaikum Cinta. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun ya? Jalan-jalan ke Kalibata. Cakep. Jangan lupa membeli sutra. Cakep. Umur hanya angka. Ini ibu-ibu udah nggak belia tapi masih cantik jelita. Luar biasa. Bu, soal tetangga Bu. Masya Allah, saya kan adalah stand up komedian. Kami ini latihan malam-malam. Pulang kadang jam 2, kadang jam 3. Pernah dibilang, narkoba kali. Masya Allah, hati hancur Bu. Makanya saya pulang tuh udah nggak langsung pulang, saya beli sayur. Biar dikira berbakti Bu. Oh belanja nih anaknya bantuin ibunya bukan. Pulang nongkrong. Makanya ibu-ibu ini luar biasa banget. Mulut, kalau mau ngerujak tuh, kita ngomongin itu tuh. Tetangga ini kadang-kadang suka iri. Orang beli motor, pengen beli motor. Orang beli TV, pengen beli TV. Ibu saya ngeliat orang beli TV, Jup beliin lah, jadi saya. Makanya ini saya buat beli TV ibu saya kesini, tampil di sini. Ya mudah-mudahan kita rukun tetangga baik-baik aja ya. Amin. Karena katanya kalau misalkan tetangga ada yang kelaparan, dan juga kita yang bisa tidur nyenyak tapi kita kenyang, kita dosa. Makanya kayak saya kalau lapar Bu, saya nggak mau tinggal di tempat saya. Biar tetangga saya nggak dosa. Terima kasih saya Jupri. Oke. Ini tetangga yang bijak nih. Bagus, Gini, ya. bener. Oke, jadi rumput tetangga selalu lebih glowing. Oh iya, Tetangga TV betul. baru, nyokap pengen baru. Oh TV makanya. Udah saya bilang itu TV yang biasa kan udah bisa nonton net itu. Asik. Nontonnya Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Betul. Oke, boleh minta tepuk tangan nih Ibu untuk Jupri, thank you. Oke, ini menarik nih, ngomongin soal tetanggaku, surgaku. Kita sama tetangga juga sebetulnya kalau bicara amal ibadah nih banyak ya. Banyak. Ya, Ayah. Nah, supaya lebih detail Bu tentang tema kita di pagi hari ini, langsung aja kita dengerin tausiah dari Ayah Bu ya. Boleh minta tepuk tangan nih Ibu untuk A.
Silakan, Nak. Baik, terima kasih Mas Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menjemput berkah. Bismillah. Ustadz mau tanya, ibu punya tetangga apa enggak? Punya. Kalau punya tetangga baik, senang apa enggak? Senang. Kalau punya tetangga yang suka ngasih makanan sama kita, senang apa enggak? Senang. Nah, kalau kita senang punya tetangga yang baik, maka saat kita jadi tetangga baik bagi orang pun senang apa enggak? Makanya kalau jadi tetangga, kudu jadi tetangga yang baik. Nabi SAW itu menyampaikan tentang pentingnya menghormati tetangga. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Tuh. Jadi kalau kita mau benar imannya, terbukti imannya, salah satunya hormati siapa? Tetangga. Tetangga. Berarti tetangga itu bisa nganterin ke surga sama kita. Betul nggak? Baiknya kita sama tetangga nganterin kebaikan buat kita. Tapi buruknya kita sama tetangga nganterin keburukan juga sama kita. Ibu punya rumah segede alaihim. Gede banget. Mau apa enggak? Tapi punya tetangganya julid. Ngomongin kita mulu. Kita beli mobil disangka korupsi. Iya, ada nggak yang begitu? Ada. Iya kan? Kita Banyak. beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada. Iya. Kita beli kompor gas, dia yang kepanasan. Jadi sikap-sikap yang kayak begitu di tetangga bikin hati kita nggak nyaman. Betul nggak? Ujungnya rumah kita yang gede tadi jadi kecil. Betul? Ada orang yang mungkin rumahnya kecil tapi suasananya lapang. Ada nggak? Ada orang yang rumahnya gede tapi suasananya sempit. Karena apa? Karena tetangga. Coba ibu kalau punya tetangga yang baik pasti nyenengin. Karena ternyata yang kita butuhin dalam hidup tuh nggak bisa sendirian. Iya nggak sih? Yang pertama kali bantuin kita siapa? Tetangga. Waktu dulu kita lahir yang bantuin siapa? Tetangga. Waktu kita sekolah, belajar, ada guru. Guru kita juga biasanya tetangga. Iya enggak? Nanti kita mati yang ngurus siapa? Ahilman belum pernah lihat ada orang mati nyupir ambulans sendiri. Kagak ada. Pasti yang nganterin siapa? Ya tetangga. Betul nggak? Yang nyolatin siapa? Tetangga. Yang gali kuburnya? Tetangga. Yang bawanya? Yang doainnya? Jadi penting nggak tetangga itu? Penting. Baiknya kita sama tetangga menentukan hidup kita yang baik atau tidak. Tapi kalau kita jadi orang yang nggak benar, tetangga doain kita. Kapan ya si ibu itu mati? Iya nggak? Iya kan Bang Semi? Tapi kalau tetangganya itu baik, kitanya baik, dia doain betul sama tetangga kita. Berarti pentingnya kita menghormati tetangga. Pentingnya kita menghargai tetangga. Makanya kalau kita punya lebih, bagi sama siapa? Tetangga. Kalau kita bikin sayur, lebihin apanya? Isinya lah masa kuahnya. Itu nggak mau rugi ya kalau Kalau kita bikin sayur, lebihin apa? Minimal kuahnya. Isinya juga harus. Masa cuman kuahnya doang? Jangan sampai tetangga cuman tahu kalau kita ada, bikin acaranya doang. Tetangga juga harus tahu kalau kita bikin kebaikan sama dia. Insya Allah setiap kebaikan kita sama tetangga akan mengantarkan kebaikan kita dalam hidup. Mau bahagia dalam hidup, bahagiakan tetangga kita. Mau baik dalam hidup, berbuat baiklah sama tetangga kita. Karena hati kita akan lapang kalau kita membahagiakan siapa? Tetangga kita. Maka wajar, tema kita pagi ini bagus sekali. Tetanggaku, surgaku. Kita bisa masuk surga karena baik sama yang namanya tetangga. Masya Allah. Boleh minta tepuk tangan ya Ibu? Sambil Ya. duduk Kak. Jadi ternyata tetangga tuh seperti Oh, itu Masya ya. Allah, betul. Bahkan tadi A bilang apa? Ada hadis apa? Hadis. Beriman- Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari kiamat. maka hormatilah tetangganya. Oke, jadi sampai sedetail itu Rasul menjelaskan tentang tetangga ya. Karena
kita nih ibadah di rumah kita atau di lingkungan kita jadi khusyuk gara-gara tetangga. Betul nggak? Betul, betul. Jadi nggak khusyuk gara-gara tetangga juga. Ibu lagi sholat, tiba-tiba kepikiran omongan tetangga, khusyuk apa enggak? Iya kan? Ya kesel aja dia. Kesel doanya kan? Maka kudu pinter-pinter milih tetangga dan kita harus baik sama yang namanya tetangga. Tetangga. Oke, ngomongin soal tetanggaku surgaku. Ini ibu-ibu sini udah pada kepo nih ya. Iya. Kalau gitu kita masuk ke AA kepo deh. Silakan yang bertanya angkat tangannya ibu-ibu. Siapa angkat tangannya dulu yang mau bertanya? Oh ini langsung aja. Oke kalau gitu silakan urus semangat nih. Semangat. Paling depan paling semangat. depan paling semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Cahyani dari Masjid Nurul Mutakin, Ciberem, Bogor. Aa, Kepo deh. gini buah milik tetangga masuk ke pagar rumah saya. Apa halal kalau saya makan tanpa izin? Itu aja yang saya tanyakan. Oke, ini sering terjadi nih ya. Kadang-kadang ada pohon mangga gitu ya atau pohon rambutan, saking udah tingginya, saking udah lebatnya, suka masuk tuh kan ke area pekarangan kita. Nah itu gimana tuh hukumnya kalau kita makan buah-buahan? Iya. Tanpa bilang dulu nih ke tetangga. Iya. Sekarang AA mau tanya, itu buahnya milik siapa? Tetangga. Tetangga. Oke, pohonnya milik siapa? Tetangga. Di dalam agama kita tidak boleh kita mengambil sesuatu yang bukan milik hak kita. Jadi walaupun itu buahnya nyampe ke pengarangan kita, ke rumah kita, tetap hakikatnya buah tadi milik siapa? Tetangga kita. Maka kalaupun kita mau ngambil tetap izin sama yang punya. Oh tetap harus izin ya? Tetap Meskipun izin. Udah banyak gitu udah yang banyak masuk. gitu kan. Kecuali misalnya begini, kita harus bilang sama tetangga kita ngerasa keganggu nggak dengan pohon itu? Oh, Nah, kalau ngerasa keganggu, kita bilang sama tetangga kita, ya, bahwa ranting pohonnya, buahnya sampai ke pengarangan kita. Nah, kalau saya ambil, boleh atau tidak? Karena pentingnya di dalam Islam itu akad. Jadi, kudu saling ridho. Khawatirnya mohon maaf, iya benar buahnya nyampe ke rumah kita atau ke pekarangan kita. Tapi kalau dia nggak ridho, bagaimana? Dan dia nggak ikhlas gitu ya, iya ya? berarti kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan itu masuk kategori yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Maka lebih baik ibu tanya dulu. Ini buahnya nyampe ke kita. Ya keterlaluan kali tetangga nggak ngasih sama kita ya. Benar, Keterlaluan banyak masalahnya ya. pelit itu ya nggak? Tapi kalau posisinya dibaliknya di rumah kita nih pohonnya ternyata kayak buahnya udah lebat banyak ke tetangga sebelah gitu. Terus tetangga sebelah tuh merasa nggak nyaman. Itu kita jatuhnya zolim nggak sih sama tetangga? Zolim. Maka kita harus bilang sama tetangga. Ini ada pohon saya. Kemudian rantingnya nyampe ke pengarangan rumah dia, buahnya nyampe. Kita bilang, kalau ngerasa kita zolim sama dia, yaudah tebang. Daripada nggak berkah, betul nggak? Daripada nggak tenang. Mohon maaf ya, berkah itu penting atau tidak? Penting. Penting. Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Serius mau miskin? Kalau Itu pertanyaan menjebak gitu. Bisa banget ya. Saya merasakan benar. kalau Ahilman pilih yang nomor 3, kaya tenang. Oh, telat nyebutin itu. Tapi gini ya, kalau ngomongin soal tetangga, Iya. kita sedekah sama tetangga, bener nggak sih itu bisa jadi kunci surga buat kita? Iya, jangankan sama tetangga ya. Sedekah sama yang lain saja, yang jauh saja, jadi kebaikan untuk kita. Apalagi sama tetangga kita. Mereka yang melihat apapun dalam hidupnya tentang diri kita. Ya. Makanya ibu kalau ada tetangga, anggap dia saudara kita. Iya kan? Karena tadi yang Ahilman sampaikan, yang pertama bantu kita siapa? Tetangga kita. Ibu kalau ada kebakaran mohon maaf, yang bantuin pertama siapa? Tetangga. Tetangga. Bahkan sedikit pun tentang kita pasti nyampe sama tetangga kita. Makanya kudu rukun sama tetangga. Termasuk yang tadi, kalau kita punya pohon yang rantainya nyampe ke tetangga, bilang. Kalau kita mau hajat, bilang sama siapa? Tetangga. Oh, itu kalau enggak jadi bahan omongan. Bahan Pak. omongan. Kadang-kadang nyetel organ sampai tetangga Iya. kedengeran. Atau kadang-kadang kita mengundang tapi kita lupa. Lupa. Wah, itu bisa panjang tuh. Atau Pak. enggak jalan kita Iya, halangin, iya, dia ditutup. sibuk. Jadi yang penting komunikasi. Makanya dalam hidup kita itu yang penting komunikasi. Yang penting ngobrol, iya kan? Betul. Yang penting menyampaikan apa yang menjadi pesan kebaikan. Insya Allah kalau saling komunikasi,
akan terjadi kedamaian di hati kita. Harmonis sama tetangga. Harmonis. Oke, kalau gitu saya masih kasih kesempatan untuk Ya. yang bertanya. Silakan ibu-ibu yang di studio. Siapa? Ibu? Oh, oke, paling cepat silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dari Majelis Taklim Nurul Mutakin, Tangerang. Aa, Kepo deh. Kepo apaan sih, Bu? gini A, Ya. tetangga saya sering main burung. Burung yang mana ini? Burung atau unggas lah gitu. Burung atau unggas? Iya. Ini harus jelas Mas Iya. Dito. Takut salah Terus burung. ini kotorannya itu sama baunya, suaranya lah gitu, mengganggu banget gitu ya. Terus saya udah sering tegur lah secara baik-baik, malah tuh saya dikatain gitu. Ah. Ibu nggak gaul katanya gitu. Terus apa saya balik gaulin aja tetangganya gitu. Wow. Gimana nih maksudnya? Sebetulnya sederhana ya permasalahan, cuman karena hobi, tapi akhirnya tetangga tuh jadi resah lah gitu. Iya, pertama untuk kita yang memelihara hewan gitu ya, peliharaan, pastikan jangan sampai mengganggu tetangga kita. Khawatirnya itu yang memberatkan hisab kita ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu hal yang menzolimi tetangga kita, khawatir jadi beban buat kita gitu. Maka ini buat semua yang memelihara binatang peliharaan atau apapun itu, setidaknya jangan sampai mengganggu tetangga kita. Nah, kalau kita yang terganggu, ada dua sikapnya. Yang pertama, tentu kita harus sampaikan kepada tetangga kalau kita terganggu. Nah yang kedua, kalau dia ngotot, ngerasa bener terus, ya sudah. Kita doakan agar Allah lembutkan hatinya. Karena kan ya Kita tegur udah nih. Tegur udah. Masih aja begitu tuh. terus ibu mau melaporkan ke pihak yang berwajib gitu Susah. kan. Nanti pelaporannya kenapa? Mainin burung ya kan? Suruh siapa mainin burung? Burung kok dimain-mainin. Jadi coba lapangkan hati untuk lebih tenang dengan semua itu gitu. Quotes yang menarik pagi ini ya. Kita tidak bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan adalah hati kita dengan badai tersebut. Kita nggak bisa ngerubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita kepada siapa? Orang lain. Betul nggak? Betul, betul. Lah. Ibu makin berharap orang mau berubah, capek apa enggak? Capek ya? Capek. Makin kita bilang sama dia, ayo dong, itu unggas kamu mengganggu aku. Kalau dia nggak punya pikiran, susah kan? Apalagi ibu mau gauli dia, jangan. Bu. Jangan. Ya, karena bukan punya ibu. Itu burung kamu mengganggu, bilang gitu. Ganggu tuh burung gitu ya kan. Kandangin gitu. Ya kan? Ya jadi ibu, ya sudah gitu. Tinggal ibu lapangkan hatinya, terima keadaan kalau ibu bertetangga dengan dia gitu. Kalau misalnya kita menghadapi kayak gitu, kita dulu ya yang harus Kita. berbuat baik. Jadi jangan nunggu, saya sih nunggu dia baik aja dulu baru saya akan baik. Nah itu betul. kan kadang-kadang yang suka terjadi itu sekarang gitu tuh. Itu, jadi level tawakal tuh sebenarnya bukan hanya di akhir. Tawakal tuh juga ada di awal, ya kan? Dengan cara usaha, ikhtiar. Kalau udah maksimal, ya udah kita serahkan kepada Allah. Ingat ya, kita nggak bisa merubah orang lain. Kita hanya bisa memberikan kesadaran kepada orang lain. Berarti ibu juga jadi pelajaran. Kita jangan ganggu orang, Ya. jangan zolim sama orang. Setidak enaknya kita diganggu sama orang, maka orang pun gak enak kalau diganggu sama kita. Itu poinnya. Masya Allah. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Kalau gitu kita break sebentar ibu-ibu ya. Tetap di menjemput berkah. Bismillah. Lo jangan ngomongin orang, jangan kayak tetangga kita yang lain. Dia tuh ngomongin orang mulu lo tiap hari. Kata tetangganya, lo juga ngomongin orang juga itu sama-sama.